Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak sekolah minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah sekolah minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah sekolah minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah sekolah minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Selamat pagi Bapak Guru Anto. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes. Ya, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh diperjumpakan kembali dalam ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Ya, walaupun kita masih beribadah secara online, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Nah, Ibu Guru mengajak anak-anak sekolah minggu untuk berdiri. Kita mau memulai ibadah kita. Kita menyanyi, saya bergirang. Ya, kita bergerak bersama-sama. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu gembira, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu gembira. Kita mulai ibadah kita. Tuhan ada bersama dengan kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya, silakan duduk kembali. Ya, anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus sudah menjaga kita, melindungi kita, dan merawat kita satu minggu yang telah berlalu. Nah, kita pun harus selalu sayang kepada Tuhan. Ya, kita menyanyi, burung pipit tidak menanam. Burung pipit tidak menanam, Tapi Tuhan dimakan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan mendangi. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Ya, anak-anak sekolah minggu, saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Uni. Dengan kasih dipersilahkan.
Terima kasih Ibu Guru Yudit dan Bapak Guru Anto. Halo anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya baik kan? Wah, salam sehat untuk kita semua. Ibu Guru mau lihat dulu, mana senyumannya? Ibu Guru hitung 1 sampai 3, semuanya senyum ya. 1, 2, 3, senyum. Wah, masih ada yang belum senyum, malu-malu. Ayo kita ulangi 1 kali lagi. 1, 2, 3, senyum. Wah, harus senyum ya. Kita harus bergembira, bersuka cita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, Ibu Guru mau tanya dulu. Adakah yang pernah takut? Ada yang pernah takut? Ibu Guru juga pernah takut. Kira-kira apa yang dilakukan kalau kita takut? Ya, adakah yang menangis? Atau ada yang pergi sembunyi di bawah bantalnya? Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kalau kita takut atau kalau kita sedih, apa yang harus kita lakukan ya? Apakah kita harus bersembunyi, menangis, atau marah-marah? Nah, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Ayo anak-anak yang sudah pintar membaca, disiapkan Alkitabnya. Sudah? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Semua lipat tangannya. Kita berdoa, ikuti Ibu Guru ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sayang kepada kami semua. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sering marah-marah, tidak mendengarkan perintah orang tua. Kiranya Tuhan mengampuni kami. Saat ini kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan tolong berkati kami agar mendengar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian tentang Nabi Elia? Siapa itu Nabi Elia? Nabi Elia adalah orang yang dipercayakan Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel untuk selalu beribadah kepada Tuhan, untuk selalu percaya dan melakukan perintah Tuhan. Nabi Elia takut. Wah, kenapa dia takut? Dia takut. Nabi Elia pergi bersembunyi karena Ratu Isabel mau membunuh Nabi Elia. Pantasan Nabi Elia takut, ternyata dia mau dibunuh sama Ratu Isabel. Wah, kenapa ya? Ternyata Ratu Isabel itu dia menyembah berhala, dia menyembah Baal dan tidak menyembah dan tidak beribadah kepada Tuhan. Padahal Nabi Elia sudah mengingatkan untuk menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Lalu Nabi Elia berlari, dia lari ke padang gurun untuk bersembunyi karena dia sangat takut, dia sedih karena mau dibunuh. Waktu itu Elia sedang tidur di bawah pohon arar. Lalu ketika Nabi Elia tidur, datanglah seorang malaikat Tuhan membawakan roti dan air. Lalu malaikat itu membangunkan Elia. Elia bangun, dia lalu makan roti dan minum air, setelah itu tidur kembali. Lalu datanglah kembali malaikat membawakan makanan untuk Elia. Untuk yang kedua kalinya, malaikat itu membangunkan Elia dan menyuruhnya makan. Setelah makan, Tuhan memberikan kekuatan untuk Elia.
lewat makanan dan minuman yang telah dimakan. Elia sekarang punya tenaga untuk melanjutkan perjalanannya. Elia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya. Dia berjalan untuk sampai ke Gunung Allah atau yang biasa disebut Gunung Horeb. Wah, 40 hari, 40 malam itu lama sekali, jauh sekali itu perjalanannya. 1 bulan lebih yang harus ditempuh oleh Elia untuk sampai ke Gunung Allah. Tetapi karena Tuhan memberikan kekuatan, akhirnya sampailah Elia di Gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Nah, anak-anak, sesampainya di gunung itu, Elia langsung masuk ke dalam gua. Dia masih takut. Dia masuk ke dalam dan bersembunyi. Ketika Elia sedang istirahat, maka berfirmanlah Tuhan kepada Elia, "Elia, apa yang kamu bikin di sini?" Lalu Elia menjawab, "Aku ini seorang yang bekerja melakukan perintah Tuhan. Aku mengingatkan bangsa Israel untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Tetapi orang Israel, mereka meninggalkan Tuhan, tidak mau beribadah kepada Tuhan. Mereka lebih suka menyembah Baal atau menyembah berhala. Lalu teman-temanku banyak yang dibunuh, dan aku pun, Elia pun akan dibunuh juga." Maka berfirmanlah Tuhan, "Keluarlah dari gua ini." Ketika sampai di pintu gua, berfirmanlah lagi Tuhan kepada Elia untuk yang kedua kalinya. Tuhan berkata, "Elia, apa yang kamu bikin di sini?" Elia pun kembali menjawab, "Aku seorang yang bekerja untuk melakukan perintah Tuhan, mengingatkan bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi orang Israel malah meninggalkan Tuhan. Banyak teman-temannya yang mati dan dia pun juga akan dibunuh." Maka Tuhan pun berkata kepada Elia, "Bangunlah Elia, janganlah kamu takut. Pergilah, kamu harus melakukan sesuatu pekerjaan untukku. Kamu harus mengurapi orang yang aku pilih." Maka Elia, karena Elia taat kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan, Elia pun keluar dan tidak bersembunyi lagi. Dia tidak takut lagi karena ada Tuhan yang menolongnya. Tuhan akan menjaganya untuk setiap apa yang dilakukan oleh Elia. Nah, anak-anak, firman Tuhan mengajarkan kita hari ini, kalau kita takut, kalau kita sedih, Tuhan akan memakai orang-orang yang ada di rumah kita, keluarga, teman, bahkan orang lain untuk menolong kita. Kalau kita lapar, kalau kita haus, Tuhan akan menyediakan makanan dan minuman untuk kita lewat orang tua di rumah. Ya, jadi anak-anak, firman Tuhan mengajarkan kita hari ini, kalau kita takut, kalau kita sedih, maka Tuhan ingin kalau kita berdoa kepada Tuhan. Kita datang berdoa, percaya pasti Tuhan akan menolong kita. Amin, firman Tuhan. Nah, saat ini kita akan membaca Alkitab. Silakan dibuka Alkitabnya dari kitab 1 Raja-Raja. Kitab 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-5 sampai 8. Sudah? 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Kalau sudah siap semua, ayo kita membaca secara bersama-sama. Kita mulai
Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring lagi. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Amin firman Tuhan. Ayo, anak-anak, kita sama-sama berdoa. Bapa kami, semua lipat tangannya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, saat ini kita telah mendengarkan cerita Alkitab yang telah disampaikan oleh Ibu Guru Uni yang menceritakan bahwa Tuhan menolong Elia. Nah, terlebih kita pun anak-anak Tuhan, pasti Tuhan juga tolong kita ketika kita susah dan ketika kita sedih, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Ya, saat ini kita akan membawa persembahan kita. Mari mempersiapkan uang persembahannya. Sambil pundi persembahan kita jalankan, kita menyanyi Kudaki-daki. Daki gunung yang tinggi, Turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau khususku. Kita ulangi Kudaki-daki. Daki gunung yang tinggi, Turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ya, saat ini kita akan berdoa syafaat kepada Ibu Guru Uni dengan kasih, dipersilahkan. Anak-anak, saat ini kita akan bersama-sama doa syafaat. Semuanya duduk yang tenang. Ayo semuanya lipat tangannya. Ibu guru mau lihat semuanya lipat tangannya. Sudah? Ya, kita sama-sama berdoa ya. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menolong kami ketika kami takut dan sedih. Tuhan kiranya senantiasa menjaga kami. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami agar dapat digunakan dengan baik. Yang masih ada sama Bapak dan Mama, Tuhan juga berkati. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan kiranya menyembuhkan tubuhnya yang sakit, berkati makanan, minuman, serta obat-obatan. Biar dari semuanya itu Tuhan boleh memberikan kesembuhan untuk anak-anak-Mu. Kami pun bersyukur untuk anak-anak-Mu yang boleh merasakan pertambahan usia, yang boleh berulang tahun. Terima kasih Tuhan untuk umur yang Tuhan boleh tambahkan. Ajar anak-anak-Mu untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami pun berdoa untuk anak-anak-Mu yang sekolah. Tuhan memberikan kepintaran dan juga semoga anak-anak-Mu selalu rajin untuk belajar di rumah. Tuhan Yesus, kami pun berdoa untuk mama, bapak, kakek, dan nenek yang selalu merawat kami, merawat anak-anak-Mu. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan agar tetap setia, menjaga dan mendidik anak-anak-Mu di rumah. Bangsa dan negara kami, Tuhan berkati. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya anak-anak sekolah minggu, saat ini kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Silakan berdiri, kita menyanyi, jangan kita takut. Jangan kita takut, jangan kita takut. Ingatlah Tuhan penunjuk jalan. Jangan kita takut. Kita ulangi, jangan kita takut. Jangan kita takut, jangan kita takut. Ingatlah Tuhan penunjuk jalan. Jangan kita takut. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, Amin, Tuhan menjaga engkau, amin. Tuhan melindungi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.